tekan Shift, kemudian ketik yang tanda seru di keyboardnya, ini muncul ya. Nah, kemudian tekan tab langsung. Nah, gimana? Simpel ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya dengan teman-teman mengenai salah satu text editor yang paling banyak digunakan ya. Kalau menurut saya paling banyak gitu. Ya. Nama text editornya yaitu adalah Sublime Text. Nah, kenapa orang banyak menggunakan Sublime Text ini? Ya mungkin bisa jadi ya kalau menurut saya lebih ringan ya, terus lebih enak aja dipakai gitu. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ini masih berhubungan dengan Sublime Text, kita akan membuat bagaimana cara kita ngodingnya lebih enak ya, lebih baik tentunya di Sublime Text ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengoding lebih cepat ya, lebih enak? Itu kita bisa menambahkan plugin ya. Nah, gitu kita bisa menambahkan plugin di Sublime Text kita ini. Nah, sebelumnya saya udah nginstal ya pluginnya itu di sini. Jadi yang akan kita bahas di sini ada 3 plugin. Yang pertama ada Emmet. Itu fungsinya untuk mempercepat penulisan bahasa pemrograman kita ya, seperti JavaScript, PHP, kemudian HTML, CSS ya, ataupun juga yang lainnya ya kalau ada. Nah, itu bisa gitu. Sehingga ketika lagi ngoding ya, maka kita lebih enak, lebih cepat, lebih mudah dan menyenangkan. Dan yang kedua itu ada sidebar enhancement ya. Jadi digunakan untuk membuat file secara langsung tanpa harus pergi ke folder tempat kita menyimpan folder-folder kita. Dan yang ketiga itu ada a file icon ya. Plugin ini berguna untuk memberikan visualisasi ya terhadap icon file yang ada di layar pojok layar kiri kita. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini kalau PHP ikonnya gajah, kalau HTML S gini ya, kemudian CSS itu beda. Ya, lebih menarik ya gitu. Oke, langsung aja bagaimana cara agar kita bisa menambahkan ketiga plugin yang sangat membantu ya kita untuk melakukan coding ya. Langsung aja, yang pertama saya akan uninstall atau remove ketiga plugin ini dulu ya. Caranya saya klik preference, packet control, kemudian remove package, kemudian sidebar enhancement. Di sini loading ya teman-teman. Ya udah sukses. Kita remove yang lain. Sekarang kita remove a file icon. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sini dia langsung hilang untuk ininya. Untuk icon-iconnya tadi. Sekarang Emmet yang terakhir. Ya, saya lupa ya. Ini kita harus terkoneksi ke internet ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak terkoneksi ke internet, nggak bisa ya untuk menambahkan plugin ya atau menguninstall pluginnya. Jadi pastikan dulu koneksi internetnya tersambung dengan baik. Oke, kita udah selesai menguninstall atau meremove package yang udah kita download. Jadi sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menginstal lagi package-nya ya. Caranya gampang banget, itu kita klik preference ya. Sama kayak tadi, package control. Tetapi kali ini kita akan pilih install package. Nah, di sini akan butuh waktu ya, bisa teman-teman lihat di kiri pojok bawah ini. Itu ada loading repositories ya. Kita tunggu sampai selesai.
Oke teman-teman, udah selesai kita install package-nya. Jadi kalau kita udah install, sekarang kita install Emmet, menambahkan plugin ya, maksudnya plugin Emmet-nya. Kita tulis saja di sini Emmet. Nah, ini ada yang paling atas, kita klik aja. Oke, kita udah selesai install Emmet-nya. Lanjut ke plugin yang kedua, kita tambahkan sidebar enhancement ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menambahkan plugin yang lain ya, lebih dari yang satu tadi, kita harus mengulangi cara yang sebelumnya. Klik preference, packet control, kemudian install package lagi. Ya, walaupun udah diinstal tadi, tapi kita harus menginstal lagi ya, agar kita bisa masuk ke ini. Nah, setelah klik install package, kita sidebar enhancement ya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita klik. Udah selesai. Sekarang kita install yang ketiga, packet control, install package, kemudian file icon, klik. Oke, kita udah selesai nih menginstal ketiga plugin kita ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ikonnya langsung berubah menjadi sesuai dengan ekstensinya masing-masing gitu ya. Yang PHP berubah jadi PHP dan seterusnya gitu. Nah, jadi yang pertama itu yang fungsi yang emmet ya teman-teman. Jadi yang emmet ini tadi itu intinya lebih memudahkan kita untuk mengoding. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya di sini ya. Kita coba buka di HTML aja. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat HTML itu kan kayak gini ya. Itu kan lama gitu. Coding gini kan. Ini kan lama. Nah, jadi bisa dibuat kayak gini aja. Tekan Shift, kemudian ketik yang tanda seru di keyboardnya, ini muncul ya. Nah, kemudian tekan tab langsung. Nah, gimana? Simpel ya teman-teman. Jadi langsung aja kita isikan apa yang mau kita buat di sini, misalnya nama kita. Tuh, terus ya kita bisa langsung save. Atau kita coba yang ini ya. Ini saya copy paste aja biar cepet. Nah, ini ada div ya, besar dari UL, besar dari LI, kemudian ini ya ada operator dan ada angka 2, kita tekan tab. Nah, langsung jadi otomatis ya kayak gini ya, lebih simple gitu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua ya. Jadi yang kedua ini adalah sidebar enhancement. Nah, ini digunakan untuk membuat file ya secara langsung dan langsung tersave ke folder yang ada di sini ya, tanpa kita pergi ke folder ini secara manual. Artinya bisa dari sini. Misal saya buat di sini di folder pertemuan 2, klik kanan, new file, kemudian kancil ya, JS, bisa nggak? JSON gitu. Nah, ya teman-teman bisa lihat di sini di dalam folder pertemuan 2 ini sudah buat kancil gitu. Itu ya teman-teman. Jadi lebih simple gitu. Kita nggak perlu buka folder ini lagi untuk buat folder nih. Nah, masuk yang ketiga itu a file icon. Jadi ini adalah plugin yang berguna untuk memberikan visualisasi ya terhadap icon file yang ada di sebelah kiri atas ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini saya ada di pertemuan 1 ada indeks PHP, ikonnya gajah ya. Di pertemuan 2 ini ada banyak. Saya ada .html itu ikonnya kayak S gitu ya. S, huruf S dan ya intinya icon HTML ya. Ini icon PHP, kemudian icon JSON, CSS juga ada
ini stylenya sendiri. Nah, jadi kalau kita memilih untuk pilih yang lembar kerja yang mana, kalau kita ingin melanjutkan yang JSON, oh kita pasti lebih mudah ya. Pasti lebih cepat dan meminimalisir kesalahan gitu. Salah klik gini kan, oh salah, tutup. Ya cari lagi gitu. Kalau ada icon catat gitu. Oke, itu teman-teman untuk sharing kita pada ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe video ini kalau teman-teman suka, dan kalau teman-teman ada komentar ya atau kurang setuju dengan video saya, monggo kita diskusi di bawah ini karena saya juga masih belajar. Baik teman-teman, demikian video saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.